Saya akan testimoni tentang pertama kali saya ikut kirap ya. Kebetulan tempat tinggal saya tuh di depannya kantor kirap ya. Jadi berhadap-hadapan. Tapi lama itu ngajak saya masih tidak mau waktu itu. Terus lama-lama saya pikir ini apa ya, apa dukun gitu. Terus lama-lama datang diterangkan, ya Pak saya coba. Saya datang pertama kali itu habis selesai tuh ditanya, Bu, Ibu lihat apa? Apa ada? Enggak, apa saking bodoh saya bilang gitu. Terus sudah selesai tuh, sekarang gini aja, Ibu punya sakit apa? Terus saya bilang, saya jantungan. Apalagi ini bangkrut tuh sering jantung saya tuh berdebar-debar. Ya sudah, sekarang buat air diagonal. Pas buat itu, ya saya minta maaf ya, GM saya tuh berdoanya sama Tuhan Yesus memang. Karena saya tuh takut ya, takut kalau enggak boleh sama Tuhan Yesus. Jadi waktu itu habis didoakan itu terus langsung saya minum ya, terus ditanya bagaimana Bu rasanya. Lu kok dada saya enak ya, tiplong, penyakitnya seperti hilang. Tapi memang betul semenjak itu saya enggak pernah sakit, pada jantung saya tuh parah sebetulnya. Itu bawaan dari kecil. Jadi kalau tidur tuh sering rasa takut, ada yang menakut-nakuti, jadi sering bangun gitu. Jadi semenjak ikut hari pertama itu langsung hilang sampai saat ini. Ya itu begitu ajaibnya kirap. Jadi waktu itu saya merasa untung saya tuh bisa ketemu sama kirap. Jadi waktu itu saya sudah memilih, memang saya juga minta hikmat sama Tuhan, apa memang saya teruskan. Tapi tadi ketika saya bilang teruskan saja. Jadi semenjak itu saya mengikuti apa yang dikatakan orang larangannya apa. Ibu kalau enggak penting enggak usah lihat TV, enggak usah ke mall, enggak usah ke pasar, belanja aja yang dekat-dekat sini. Betul itu, dari hari itu saya sudah enggak pernah ke mall, enggak pernah lihat TV kalau enggak ada acara penting gitu. Jadi saya sampai sekarang tuh enggak pernah lihat TV, tapi saya masih langganan koran ya, jadi masih bisa tahu berita-berita. Itu yang pertama, terus yang kedua itu waktu itu yang kedua datangnya, Bu, Ibu punya masalah apa? Terus saya bilang, anak saya yang kecil itu loh, kita tuh sudah enggak punya apa-apa, tapi kok main game terus. Takut saya kalau sekolahnya nilainya enggak bagus. Oh ya sudah Bu, diafirmasi. Saya afirmasi selama 1 minggu supaya dia tuh tidak main game. Tapi memang betul. Terus waktu afirmasi itu saya juga menambahi kata-kata supaya dia aktif di kampus, bisa jadi asisten dosen kayak apa, kayak itu memang betul terbukti. Bulan berikutnya itu dia tuh langsung, Ma, ada pendaftaran asisten dosen, saya tak ikut. Oh iya, kok pinter sih kamu ini, saya bilang gitu. Oh, begitu ajaibnya kira, waktu itu saya berpikir begitu. Terus betul, cuma anak satu yang dipilih itu kebetulan anak saya. Jadi waktu itu anak saya sudah enggak main game, tapi rajin di kampus. Sampai dosennya tuh memberi apa ya, memberi semangat sama anak saya, kamu nanti dibiayai kampus, kamu bisa keluar. Memang betul, waktu itu bisa keluar sekolah di sana. Jadi itulah mujizatnya yang kedua itu yang saya alami. Begitu ajaib banget. Cuma 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan sudah terwujud gitu. GM, saya mikir, ajaib banget. Terus waktu anak saya tuh sekolahnya kan cuma 2 tahun. Itu cari kerjaan ya, dia tuh kan tinggi besar. Itu cari kerjaan di mana-mana tuh sudah lulus tes. Cuma wawancara terakhir sama bosnya, "Loh kamu kok gendut banget?"
Terus anak saya tuh putus asa, padahal lolos semua nilainya juga bagus. Sampai berapa puluh perusahaan, bank apa tuh jatuhnya terakhir waktu wawancara sama pimpinannya. Terus akhirnya sudahlah, enggak usah putus asa. Terus saya tuh sampai begini, ya Tuhan ini untuk yang terakhir kali saya minta supaya anak saya tuh kerja di perusahaan asing yang ngetes tuh harus orang Cina. Saya bilang gitu dia. Waktu saya berdoa seperti itu loh, besoknya itu besok itu cuma sehari. Langsung anak saya, "Ma, ini ada pendaftaran. Saya tak ikut ya, di mana? Kamu ke Jakarta." Setiap daftar tuh dia ke Jakarta, naik kereta api, tes, besoknya pulang lagi gitu sampai berpuluh-puluh kali. Dan waktu itu tesnya kebetulan di Malang, di hotel dekatnya rumah sakit umum itu, enggak tahu hotel apa itu. Di situ langsung enggak dites, cuma ditanya, diwawancara, "Kalau kamu kerja di tempat saya, kamu enggak gampang keluar," katanya gitu. "Enggak Pak, saya mau kerja betul-betulan, kasihan orang tua saya kan bangkrut, hutangnya banyak." Terus akhirnya tidak dites, memang cuma ditanya-tanya, "Ya sudah, kamu saya terima, tapi nanti kesehatan kamu, soalnya kamu gemuk, besok 1 minggu lagi, besok kamu tes 1 minggu lagi pengumumannya keluar, nanti kamu diterima apa enggak." Itu memang betul. Waktu itu saya afirmasi terus, Tuhan mudah-mudahan dia itu juga sehat meskipun gemuk. Terus akhirnya dia itu tesnya kan ke lab di Malang, tapi referensinya kan ke Jakarta. Jadi kirim ke Jakarta kurang 2 jam itu saya sudah tegang. Saya afirmasi terus, aduh kok belum keluar ya, sudah 1 minggu persis. Tapi akhirnya betul pas 1 minggu itu anak saya diterima. Dan puji Tuhan, dan waktu diterima itu kok, aduh pada Jakarta kok ketemu orang sukun ya, itu supervisornya di perusahaan Jepang alat-alat elektronik sama alat-alat kesehatan. Lah di sana itu kebetulan apa tuh supervisornya tuh istrinya mau melahirkan di Malang. Jadi terus anak saya digini, "Kamu tak didik 1 minggu harus 1 minggu, 1 bulan harus bisa ya, karena saya cutinya lama." Aduh Pak, lah saya masih baru. Jadi waktu itu dia langsung di-drill karena sama-sama Malangnya mungkin, terus dia tuh bisa lolos. Padahal biasanya di situ tuh 6 bulan baru bisa ikut tes untuk jadi pegawai tetap. Tapi anak saya tuh kok puji Tuhan sebulan ya. Aduh kira kok begitu ajaib, saya bilang gitu. Terus akhirnya masuk dia. 1 bulan itu langsung jadi pegawai tetap. Terus cepet gitu loh menanjaknya. Memang Tuhan itu sungguh melindungi keluarga saya. Ya karena Kirak ini, karena saya sudah memilih Kirak bersama Tuhan Yesus, itu saya betul-betul menjalankan. Dan saya yang terakhir, saya 4 mukjizat saja yang saya testimonikan, ya lainnya kapan-kapan. Saya waktu itu kepingin punya rumah, JM. JM kan ngasih kertas di Mas Yohan tuh tak beli semua kertas itu, pennya tinggal 3. Saya buat rumah itu tingkat kamarnya tuh saya kok pas anak saya jadi 5, kok 5, 4. Saya gambarnya tuh 4 tingkat. Itu persis 3 bulan itu saya enggak punya uang. Mau beli rumah termurah di Malang tuh DP-nya 25 juta tuh enggak punya rumah, enggak punya uang. Tapi ternyata tanah saya yang sudah enggak keurus, enggak ada nilainya tuh tiba-tiba jadi di atas 1 M. Jadi langsung dibayar orang, saya bisa beli rumah itu 3 bulan, afirmasi itu. Sampai master, waduh kok cepet ya Bu ya? Enggak tahu ya Pak ya, saya tuh enggak mikir bisa beli rumah di situ, beli rumah yang 100 juta enggak bisa. Lah di situ kenanya berapa Bu? Ya 1 M lebih Pak, saya bilang. Uangnya cukup pas. Ya itu loh, ajaibnya kertas itu. Kertas itu saya gambar rumah, saya tulis sampai berapa lembar.
Sampai sekarang masih banyak sih kertas itu. Jadi mujizat jadi rumah. Sudah DM sampai di situ testimoni saya. Ya, puji Tuhan Bu. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih.